Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 110. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dan terakhir untuk hari ini ada dari Ardian. Pesannya, semangat Min, sukses selalu, makin rame channelnya, amin. Terima kasih doa dan dukungannya ya. Semoga kita semua sehat dan diberikan rezeki yang melimpah, amin. Oke, itu dia donatur satu-satunya kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go. Monster serangga kini terbang mengelilingi Tatsumaki. Tatsumaki terlihat terpojok menghadapinya. Dia berkata, bisa gawat kalau sampai ada satu ekor saja yang berhasil sembunyi. Aku tidak boleh menyisakan satu ekor pun. Apa boleh buat? Tapi setelah mengatakan itu, ada satu serangga yang menempel di paha belakangnya. Tatsumaki pun gemetar hebat. Dia merasa jijik dan juga kesal. Akhirnya, dengan penuh emosi dia berteriak, jangan sombong dulu. Lalu dengan satu hentakan berkekuatan maha dahsyat, dia membelah tanah dan mengangkat fondasi kota ke udara. Bagian-bagian kota itu dihancurkan, dibalikan, dan diobrak-abrik tanpa sisa sebelum akhirnya dihempaskan kembali ke dalam tanah, menenggelamkan seisi kota P ke dalam kehancuran total yang mengerikan. Kota P kini benar-benar rata tanpa menyisakan satupun bangunan. Sejauh mata memandang, kota itu telah bertransformasi menjadi sebuah gurun pasir yang luas. Tatsumaki yang duduk di sebuah puing tiang yang tertancap di pasir berkata, perlawanan yang sia-sia. Masih ada saja monster yang berpikir bisa menang melawanku hanya dengan mengandalkan jumlah. Tapi saat itu, Tatsumaki sempat berpikir tentang motif sebenarnya monster serangga itu. Dia berkata di dalam hatinya, apa jangan-jangan tujuan mereka hanya untuk menghancurkan? Jika iya, artinya mereka berhasil. Aku tidak punya pilihan lain selain menghancurkan seluruh kota sampai menjadi butiran pasir. Setelah itu, ada helikopter yang datang. Mereka adalah tim media dari TV. Mereka pun turun dan menghampiri Tatsumaki. Sang reporter berkata, kami dari TVP. Apakah benar kau adalah Tatsumaki sang tornado teror? Kenapa kau tidak bisa sabar menunggu kedatangan Neo Hero saja? Apa memang perlu sampai menghancurkan seluruh kota seperti ini? Mendengar itu Tatsumaki terlihat kesal. Lalu dia berdiri dan memberikan respon dengan berteriak, kalau tidak seperti ini, palingan seluruh benua sudah jadi makanan serangga sekarang. Jangan banyak mengeluh, aku sudah melindungi kalian dasar bodoh. Lalu sang reporter berkata kepada kamera, sama sekali tidak ada perasaan menyesal rupanya. Menanggapi hal itu, Tatsumaki berkata lagi, apa selanjutnya kalian saja yang aku jadikan pasir sekalian? Setelah itu dia terbang menjauh sambil berkata, dasar konyol. Sementara sang reporter berteriak, hei tunggu, kau mau kabur ya? Saat itu Tatsumaki melayang tinggi di langit jauh dari daratan. Dia berkata di dalam hatinya, meskipun aku tidak terluka, tapi sistem di kota sudah sampai batasnya. Kalau tidak segera mengambil langkah pencegahan untuk bencana monster selanjutnya, umat manusia tidak akan sanggup bertahan. Setelah itu beralih ke kota L. Seseorang terlihat sedang menghindari tembakan berbentuk cairan yang sangat deras dan mematikan. Orang itu ternyata adalah Blue, dan cairan yang ditembakkan adalah cairan yang bisa melelehkan benda padat yang sangat keras sekalipun. Dan cairan itu berasal dari monster belut raksasa bernama Unagi Dragon dengan level bencana Dragon yang sedang dihadapi oleh Blue. Dan Blue terlihat cukup kesulitan menghadapi monster itu. Blue melompat-lompat dari gedung ke gedung dan menempel di sebuah gedung tinggi untuk menghindari tembakan cairan mematikan dari monster Unagi. Tidak lama dari itu, monster Unagi menembakkan cairan mematikan itu ke gedung tempat Blue menempel tadi. Gedung itu pun dipenuhi cairan mematikan yang membuat gedungnya meleleh seketika. Tapi untungnya, Blue berhasil tepat waktu menghindarinya dengan cara melompat ke gedung lain di sebelahnya. Blue berkata, lengah sedikit saja, aku bisa mati. Setelah itu beralih ke kota T. Di sana terjadi sebuah ledakan berkekuatan supermasif yang memancarkan gelombang hancur yang sangat dahsyat hingga menggelegar ke langit. Kepulan asap dan api pun terpancar dari ledakan itu. Lalu dari dalam ledakan itu ada sosok yang terlihat akan jatuh tumbang, di mana dia adalah Genos. Genos berkata, aku berhasil ya, tapi seperti biasa, pertarungannya sangat sengit. Ledakan masif itu ternyata berasal
berasal dari Genos. Demi menghabisi musuhnya, Genos mengerahkan panas inti tubuhnya untuk membumi hanguskan monster bernama Dark Big Family tanpa sisa. Tapi, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Saking ekstrimnya energi panas yang dilepaskan, tubuh Genos pun terbakar, mengeluarkan asap, dan mengalami kerusakan parah di beberapa bagian. Hanya saja, dengan kerusakan seperti itu, Genos masih memiliki kesadarannya. Dia berkata, "Aku berhasil menaklukkan level bencana Dragon sendirian. Seharusnya aku sudah semakin kuat dari hari ke hari. Tapi sepertinya, level monster yang muncul pun semakin meningkat drastis, dan tidak ada habisnya. Rasanya terlalu menyiksa jika ini disebut main kejar-kejaran." Saat itu, warga sipil berdatangan menghampiri lokasi kejadian. Seorang warga sipil berkata, suara gemuruhnya berhenti. Lalu warga sipil yang lainnya berkata, "Ya, monsternya sudah musnah." Lalu dia tersenyum, dan sambil menunjuk ke arah Genos, dia berkata, "Demon Cyborg berhasil membasmi monster itu, tapi dia babak belur seperti itu. Apakah dia baik-baik saja?" Seseorang yang lain berkata, "Syukurlah dia masih bisa menang." Yang lainnya berkata lagi, "Apakah dia masih hidup?" Mengenaskan sekali. Aku jadi khawatir. Seseorang lainnya berkata, "Bagaimana kalau nanti ternyata masih ada monster yang tersisa? Kalau setiap hari seperti ini, sepertinya punya nyawa sebanyak apapun tidak akan cukup." Lalu ada seorang warga sipil yang berteriak, "Wah, Neo Hero sudah datang." Sedangkan Genos saat itu benar-benar sudah terkapar tidak berdaya. Lalu dengan sedikit kesadaran yang masih tersisa, dia berkata, "Lagi, aku harus jadi lebih kuat, lebih dan lebih kuat lagi." Setelah itu beralih ke Blue yang sebelumnya menghadapi monster belut raksasa yaitu Unagi Dragon. Kondisinya saat ini terlihat sangat kelelahan. Nafasnya terengah-engah dengan keringat yang mengucur deras di sekujur wajahnya. Dan hal ini menandakan bahwa pertarungannya berjalan begitu menguras tenaga. Bahkan bagian lengan hoodie yang dia kenakan sudah robek total akibat pertarungan sengit itu. Yang kini bagian itu justru memperlihatkan dengan jelas battle suit milik Blue yang selama ini selalu tersembunyi di balik bajunya. Saat itu McCoy menghubunginya dengan berkata, "Blue, bagaimana situasi pertarungan di sana? Cepat jawab." Ternyata saat itu, tangan Blue sedang bertumpu pada tubuh monster Unagi yang sudah mati dia kalahkan. Dengan terengah-engah dia menjawab pertanyaan McCoy. Monsternya sudah mati, sangat sengit. Entah seranganku mempan padanya atau tidak, tapi rasanya mengerikan. Setelah aku serang bertubi-tubi tanpa henti, akhirnya dia bisa terkapar dan terhenti. Setelah itu Blue berkata di dalam hatinya, "Akibat melepaskan semua limiter battle suit ini dan menghabiskan semua energi, sekarang badanku jadi kaku dan tidak bisa bergerak satu langkah pun." Setelah itu ada peringatan munculnya monster lain. Blue berkata lagi di dalam hatinya, "Jadi ini masih belum berakhir ya? Level bencana Dragon lagi ya?" Lalu McCoy berkata, "Saat ini belum ada Neo Leader maupun pahlawan kelas S yang tiba di lokasi. Kelihatannya ada seseorang dari asosiasi pahlawan yang sedang menghadapinya, tapi kemungkinan dia tidak akan sanggup bertahan. Aku berencana memanggil Raiden atau Wevigi aja." Lalu Blue berkata, "Aku pun akan ke sana. Kirim aku jet drone untuk membawa aku ke sana." McCoy berkata, "Baik." Setelah itu Blue menekan tombol penghancuran mandiri battle suit-nya, dan seketika battle suit yang dia kenakan hancur berkeping-keping dan terlepas dari tubuhnya. Kini Blue hanya mengenakan kaos dalam berwarna hitam dan celana berwarna hitam juga. Blue berkata, menghadapi level bencana Dragon dengan tubuh seperti ini, itu benar-benar pertaruhan besar. Tapi, sebelum dia melanjutkan ucapannya, jet drone yang McCoy kirim sudah tiba. Blue pun melompat dan naik ke atas jet drone itu sambil melanjutkan ucapan dia sebelumnya dengan berkata, "Tapi aku menjadi pahlawan untuk melampaui ayahku. Jadi, aku tidak bisa hanya diam dan menonton saja sekarang." Setelah itu, Blue pun melesat cepat menuju markas asosiasi pahlawan, di mana monster level bencana naga terakhir masih belum dikalahkan, yaitu Machine Gun Mirror yang sedang dihadapi Suiko sendirian. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 110. Money